Oke, kembali lagi kita di kuliah bioinformatika. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang bioinformatics of proteins, mulai dari sequence-nya, structure, lalu kemudian bagaimana kemudian kita bisa melihat aspek fungsional atau simbiosis di antara protein-protein tersebut. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa protein itu dia mempunyai berbagai macam struktur. Mulai dari apa yang disebut sebagai struktur primer, seperti yang bisa dilihat di gambar yang kiri atas di sini, bahwa struktur primer dari suatu protein itu dia akan berupa rantai dari asam amino. Dan apabila dia kemudian berubah konformasinya menjadi bagian yang disebut sebagai secondary protein structure atau struktur sekunder, maka suatu polipeptida itu dia bisa berupa lembaran atau kemudian dia bisa membentuk apa yang disebut sebagai alpha helix. Dan apabila kemudian protein tersebut dia berubah menjadi struktur tersier atau tertiary protein structure, maka dia bisa berubah konformasinya, dia akan membentuk gabungan antara struktur alpha helix maupun lembaran-lembaran seperti plate sheet ini, sehingga kemudian kita bisa melihat struktur 3 dimensi. Dan di sini ada atraksi gitu ya, kita bisa melihat atraksi antara kemudian alpha helix dan juga kemudian lembaran. Dan yang terakhir di sini adalah kita juga bisa melihat struktur quaterner dari satu protein, di mana kita lihat rantai asam aminonya itu tidak hanya dari kemudian satu protein, bisa juga kemudian dari protein yang lainnya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah yang pertama, bagaimana kemudian kita akan membahas dari aspek sequence-nya itu sendiri, mulai dari databases, dari pangkalan data, yang kedua adalah domains-nya dari protein seperti apa, motifnya seperti apa, dan lalu kemudian annotations-nya itu seperti apa. Dan yang kedua, aspek yang kedua adalah structure-nya. Jadi aspek strukturalnya kita akan lihat bagaimana kemudian struktur sekunder dari suatu protein, lalu bagaimana kita bisa mengakses database struktur, melakukan visualisasi, dan juga kemudian melakukan identifikasi dari situs-situs fungsional yang memang terdapat dari suatu protein itu sendiri. Nah, kita mulai dengan sequences, domains, motifs, and annotations. Ketika kita bicara suatu pangkalan data atau database terkait protein, maka salah satu kemudian database yang terkenal itu adalah database UniProt. UniProt sendiri dia dibuat atas kolaborasi dari European Bioinformatics Institute atau EBI, the Swiss Institute of Bioinformatics (SIB), dan juga dengan Protein Information Resources atau PIR. Dan pada tahun 2002 mereka bertiga, ya, jadi ketiga institusi itu membuat apa yang disebut sebagai UniProt Consortium. Nah, ya ketika kita bicara UniProt ini gitu ya, ini merupakan salah satu ya pangkalan data yang paling kemudian komprehensif. Dia bisa berisi informasi terkait sequence, fungsi, atau kemudian hal-hal lainnya yang ada. Dan secara umum dia memiliki dua jenis database, diantaranya adalah database dari Swissprot, ya ini mempunyai database yang sama sekali, di mana Swissprot ini dia mempunyai karakteristik, mempunyai anotasi dengan kualitas yang cukup tinggi, tidak ada data yang tumpang tindih, dan juga kemudian dia bisa terhubung dengan pangkalan data lainnya di dunia ini. Dan yang kedua itu adalah database dari TR-EMBL dari European Molecular Biology Laboratory, di mana ini merupakan hasil computational translations. Jadi dia merupakan hasil transaksi informasi-informasi genetik, baik berupa dari data-data DNA maupun kemudian dari data-data RNA, dari kemudian EMBL Nucleotide Sequence Database,
di mana protein-protein ini masih kemudian protein-protein yang dia belum teranotasi dengan baik. Jadi anotasinya itu masih kurang baik dan dia juga belum didukung oleh sistem atau dukungan dari data struktural dari protein tersebut. Dan ini di-generate atau dibuat secara otomatis menggunakan pendekatan komputasi, ya. Jadi ini adalah dua database yang kemudian ada di dalam UniProt. Nah, dan di UniProt sendiri itu memiliki kemudian beberapa model anotasi di mana anotasinya itu dimulai dari ada anotasi fungsi, lalu kemudian juga di UniProt dia memiliki post translational modification seperti karbohidrat, fosforilasi, asetilasi, atau anchor dari GPI. UniProt juga dia memiliki domain sama situs-situs tertentu seperti calcium binding regions, ATP binding sites, zinc fingers, dan homeoboxes. Informasi terkait dengan struktur sekunder, alpha helix ataupun beta sheet itu juga kemudian cukup banyak tersedia di sana. Kemudian struktur kuartenernya baik berupa struktur homodimer, heterotrimer, dan lain sebagainya. Dan di UniProt sendiri dia memiliki akses untuk melihat kemiripan antara satu protein dengan protein lainnya. Dan juga kemudian UniProt ini dia kita bisa melihat adanya penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh adanya defisiensi dari satu protein tertentu. Dan secara spesifik juga kita bisa melihat apakah kemudian ada sequence-sequence yang terduplikasi ataupun kemudian adanya varian-varian yang terjadi atau kemudian ditemukan oleh peneliti-peneliti yang ada di dunia ya di sini. Nah, kelebihan dari UniProt itu sendiri itu selain dia terkoneksi dari ke dalam banyak database seperti PFAM, ProCite, EC, GO, PDB-SAM, dan juga PDB atau Protein Data Bank. Nah, dan karakteristik di UniProt ini maka dia terdiri dari 6 karakter accessions di mana kemudian untuk khusus dari SwissProt sendiri dia punya ID. Contohnya misalnya adalah CADH1 human itu untuk hadirin dari manusia. Dan kita bisa mengunduh sequence itu dalam format FASTA. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana kemudian situs dari UniProt itu sendiri bisa kita akses dengan menggunakan www.uniprot.org ya, dan di sini kita bisa mengetik ya satu accession tertentu, misalnya di sini P05102 atau kemudian satu ID yang kemudian sudah kita ketahui sebelumnya, misalnya di sini adalah MTH1_HAEPH. Nah, ini adalah contoh database dari UniProt itu sendiri. Nah, kalau kita masukkan ke dalam query di sini MTH1HAEPH, maka kemudian kita bisa menemukan ini kode aksesinya, nomor aksesinya, dan kemudian kita bisa melihat bahwa MTH1HAEPH ini merupakan protein dari modification methylase HA1 ya, yang merupakan sitosin spesifik dari metiltransferase HA1 itu sendiri, atau kemudian genome-nya sendiri itu adalah HHA1M. Nah, lalu kemudian secara umum juga di dalam UniProt ini kita bisa melihat jalur-jalur enzimatik ya, mulai dari kemudian juga bagaimana kemudian enzim itu dia bisa bekerja dalam satu reaksi tertentu ya. Di sini enzymatic reaction-nya yang ditunjukkan dengan adanya kode EC atau EC, di mana ini ditunjukkan misalnya ada 2.1.1.37. Lalu juga kita bisa menemukan informasi-informasi lainnya seperti nama organismenya, bagaimana kemudian kita bisa menemukan identifier taksonomiknya di NCBI, lalu juga bagaimana kemudian struktur taksonomi dari query yang kemudian kita masukkan. Nah, ini juga kita bisa melihat adanya functional data
Nah, termasuk adalah geo-annotations. Kita tahu bahwa apa yang disebut sebagai geo-annotation itu gene ontology, maka kita berusaha untuk melakukan anotasi terhadap satu protein berdasarkan atau dari kemudian 3 aspek pangkalan data. Yang pertama itu adalah pangkalan data yang terkait dengan komponen seluler. Jadi kita bisa tahu apakah suatu gen atau suatu protein itu dia akan terlokalisasi subselulernya itu ada di mana. Yang kedua adalah molecular functions. Dengan GO di database di pangkalan data molecular function, kita bisa tahu secara spesifik bagaimana gen atau protein itu bisa berpengaruh dalam aspek molekulernya. Dan yang ketiga itu adalah dalam biological process, kita bisa melihat suatu gen atau suatu protein itu dia memiliki fungsi spesifik di bagian mana. Jadi sebagai umum nanti ini kita bisa lihat contohnya di sini ada biological prosesnya, dia berupa adalah restriction system dan juga nanti dia sebagai kemudian fungsinya metil transpirase. Nah ini adalah informasi-informasi lain yang kemudian bisa kita gunakan jika kita memang ingin mengeksploitasi informasi protein tersebut. Nah, begitu juga kemudian kita bisa mengetahui dari database UniProt ini, kita bisa mengetahui bagaimana kemudian situs-situs yang sudah diketahui gitu ya, struktur sekunder yang diketahui ataupun terprediksi, sampai kemudian kita juga bisa mengetahui adanya variasi-variasi yang terjadi secara natural, secara alami yang terjadi di alam, ataupun kemudian hasil mutagenesis. Seperti yang kemudian kita bisa lihat di sini, misalnya ada experimental info di sini menunjukkan adanya mutagenesis di posisi 237, di mana di sini ada perubahan asam amino dari Q ini menjadi X ya. Perubahan asam amino ini ternyata gitu ya, dia dapat menurunkan aktivitas enzim ya sampai 98% sampai 99%-nya karena kehilangan dari DNA bindingnya itu sendiri. Nah, ini contoh bagaimana juga di bawah kita bisa lihat struktur sekunder itu bisa kita lihat bagaimana dia bagian helixnya, bagaimana dia bagian strandnya atau pitanya itu sendiri dan bagaimana dia posisi turun di dalam suatu protein tersebut. Nah, kita juga bisa melakukan pengunduhan data baik dalam format FASTA maupun dalam format yang lainnya dan bahkan kemudian kita bisa langsung menghubungkan data yang kita miliki itu langsung menggunakan tools BLAST untuk melihat atau melakukan analisis kemiripan dari sequence yang sedang kita kaji. Nah, lalu juga di dalam UniProt itu juga dia sudah dilengkapi dengan adanya referensi-referensi sehingga kita bisa kemudian melihat seberapa banyak ya studi-studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya yang terkait dengan protein tertentu. Dalam hal ini adalah misalnya HHA1 metil transferase itu sendiri. Nah, selain itu juga ya dia akan terhubung UniProt ini dengan database yang lain ya. Contohnya adalah di sini adalah GenBank, ini ada EMBL juga, ada PIR juga. Dia juga dapat terhubung dengan 3D Structure Database, dalam hal ini adalah Protein Data Bank. Tentunya jika memang informasi strukturalnya itu tersedia. Bahkan kita bisa memodelkan struktur tersebut di dalam mode base yang nantinya kita bisa melihat prediksi dari struktur 3 dimensi dari suatu protein itu sendiri. Dan tentunya juga secara lengkap ya nanti database UniProt ini dia bisa memberikan informasi domain apa saja yang memang tersedia atau kemudian dimiliki oleh protein yang memang ingin kita kaji. Database lain atau pangkalan lainnya yang bisa kita gunakan itu adalah PFAM Domain Database, di mana PFAM Domain Database ini berisi kemudian informasi-informasi apa yang disebut dengan domain itu sendiri. Dan di sini kita tahu bahwa kemudian kombinasi dari domain tentunya juga akan mempengaruhi
struktur protein ya yang kemudian bisa kita temukan secara alami gitu ya, karena kemudian domain ini ya perbedaan kombinasi domain ini bisa kemudian membuat adanya protein-protein baru gitu ya. Nah, di sini ketika kita menemukan satu domain yang baru atau kombinasinya itu berbeda, maka kita bisa kemudian pelajari lebih jauh, kita bisa kaji lebih jauh bagaimana mereka bisa berfungsi eee, di lingkungan tertentu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu database pangkalan data yang cukup besar ya, di mana kemudian setiap family dari PFAM domain ini atau protein domain families ini dia dibuat dari proses multiple sequence alignment dan juga kemudian proses hidden Markov model atau HMM model, dan di sini klasifikasi dari protein families ini atau PFAM ini dia diklasifikasikan dengan 4 kategori. Yang pertama itu adalah family-nya yang merupakan koleksi dari protein-protein yang berhubungan satu sama lain. Yang kedua adalah domain ya, ini adalah structural unitnya dari suatu protein. Yang ketiga adalah repeat-nya. Ya, repeat ini adalah unit kecil yang dia sifatnya adalah tidak stabil, tapi dia sebetulnya mempunyai struktur yang stabil ketika kemudian multiple copies atau banyak kopi itu dia ada ya atau kemudian tersedia. Dan sedangkan kalau motif itu sendiri secara spesifik kita bicara itu adalah salah satu unit struktural pendek yang dia berada di luar dari domain globular itu sendiri. Nah, terkait dengan PFAM Domain Database, ada 2 komponen dari PFAM itu. Yang pertama adalah PFAM A dan yang kedua adalah PFAM B, gitu ya. PFAM E atau PFAM A ini dia berisi data-data yang sudah berkualitas tinggi dan juga kemudian secara rutin itu kemudian dikurasi. Nah, ini memiliki proporsi yang cukup besar dalam sequence database. Sedangkan kalau PFAM-B ini dia adalah database yang dibuat secara otomatis. Nah, dia memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan pangkalan data PFAM-A. Tetapi kemudian memang meskipun dia kualitasnya lebih rendah, tetapi kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah lestari dan kemudian kita bisa identifikasi kemungkinan fungsi ya, fungsi yang mungkin muncul dari suatu protein yang memang belum ditemukan atau belum di-refine di pangkalan data PFAM-A ya. Nah, kemudian PFAM juga dia memiliki apa yang disebut dengan clans. Clans ini dia adalah koleksi dari data-data yang berasal dari PFAM-A yang kemudian dia dihubungkan atau dia dikelompokkan, dikategorikan berdasarkan kemiripan dari sequence, struktur atau profil dari hidden Markov model itu sendiri. Nah, ini adalah situsnya yaitu pfam.sanger.ac.uk. Nah, di dalam situsnya sendiri kita bisa melakukan analisis protein untuk melakukan PFAM matches. Lalu kemudian kita bisa melihat anotasi PFAM family sama alignment-nya. Kita bisa melihat grup atau kelompok-kelompok dari family-family yang ada ya. Lalu kemudian kita bisa melihat domain organization dari suatu protein sequence, misalnya enzim PME atau pectin methyl esterase, misalnya dia memiliki domain misalnya pectin methyl esterase dan juga kemudian pectin methyl esterase inhibitor. Nah, jadi dia terdiri dari 2 domain yaitu inhibitor dan kemudian PME-nya itu sendiri. Nah, itu contoh dari domain organization. Kemudian yang kelima itu adalah kita bisa melihat domainnya sendiri secara struktur 3 dimensi, dalam hal ini terhubung dengan protein data bank atau PDB, dan juga kita bisa melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci. Nah, ini adalah contoh gambaran dari PFAM dari database yang bisa dilihat. Nah, ini ada contohnya cadherin domain
dan bagaimana kemudian informasi yang bisa kita gali terkait dengan Canary domain ini. Nah, ini adalah contoh multiple sequence alignment yang bisa kita lakukan di dalam PFAM, di mana kita membandingkan satu protein tertentu dengan kemudian protein-protein yang lain yang dia berada dalam taksonomi yang cukup dekat, ya. Di sini ada human, ada mouse gitu ya, nah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kita lihat daerah-daerah atau situs-situs atau residu-residu yang memang dia lestari atau terkonservasi di situ. Ya. Nah, jadi beberapa domain database lain yang kemudian bisa dilihat diantaranya adalah pangkalan datanya itu ada ProSite, ada Interpro, ada Blocks, ada Interpro, ada Smart, dan kemudian banyak lagi database-database lain.